Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman. Salam ternak, salam ngarit, salam pasar duluran. Oke teman-teman, dulur-dulurku semuanya, kali ini saya akan membahas tentang cempe teman-teman ya. Jadi ada cempe 4. Jadi yang dua itu indukannya berbeda, kemudian yang dua lagi indukannya berbeda lagi teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan membahasnya karena pertumbuhan si cempe ini berbeda teman-teman ya, dari indukan satu dan yang satu itu berbeda. Jadi bagaimana kok bisa berbeda, nanti kita bahas sama-sama teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, mari ya kita lihat untuk cempe. Jadi cempe yang dua itu dari indukan hitam, tapi pejantannya kandang saya. Kemudian induknya itu kemarin saya beli ya, kemarin saya beli dari Blantek. Kemudian yang dua ini yang agak kecil ya teman-teman, ini indukan di kandang saya. Jadi indukan yang pertama dulu, pertama kali saya beli indukan. Jadi ini sudah beranak yang keempat kali, dan yang terakhir ini beranak yang terakhir ini pejantannya di kandang saya sendiri ya teman-teman ya. Nah, karena indukan ini yang melahirkan cempe yang kecil ini kan pertama kali ya teman-teman ya, ini bertengkar ya teman-teman ya, karena indukan ini yang pertama kali, jadi kan berarti untuk pejantannya, karena satu peranakan di kandang ya, ini kan berarti yang ngawini itu kan berarti anaknya teman-teman ya, berarti yang ngawini kan berarti anaknya. Nah, kalau cempe yang ini kan induknya itu dari saya beli ya teman-teman, tapi pejantannya di kandang saya. Nah, berarti kalau yang kecil ini pejantannya peranakan sendiri, berarti kan untuk pejantannya anaknya dari indukan ini, berarti kakaknya ini ya teman-teman, kakaknya ini yang kedua, ini berarti peranakan yang keempat. Jadi untuk pejantannya peranakan atau anak yang kedua. Anak yang pertama itu betina semua, anak yang kedua jantan semua. Jadi yang saya jadikan pejantan. Kemudian anak yang ketiga itu jantan betina, kemudian anak yang keempat itu jantan semua ini. Nah, ini untuk perbandingannya sangat-sangat jauh sekali teman-teman ya. Kita lihat teman-teman ya, kita lihat potongan dari indukan yang dari luar yang warna hitam ya. Kalau teman-teman sudah nonton video saya yang kemarin-kemarin, ini anak dari indukan yang hitam yang saya beli ya teman-teman. Tapi kalau yang ini anak dari indukan yang pertama. Jadi karena pejantannya itu peranakan dari kandang sendiri, berarti kakaknya ini pejantannya. Jadi untuk beranak yang kedua kalinya, yang ini keempat kalinya ya teman-teman. Nah, perbandingannya sangat jauh sekali teman-teman ya, sangat jauh sekali. Itu gimana teman-teman? Ini ya, untuk potongan dari si cempe ini, walaupun cempe ini jantan ya, 2 ekor kan jantan semua ya, ini sangat-sangat berbeda. Kalau ini cuma selisih 2 minggu ya teman-teman ya, selisih 2 minggu. Seharusnya itu perbandingan untuk besarnya itu tidak terlalu jauh ya teman-teman ya, tapi kalau ini perbandingannya sangat jauh sekali teman-teman ya. Jadi bisa 2 kali besarnya ini ya teman-teman ya. Ini jadi ini kecil ya, kecil. Tapi kalau yang ini kan tinggi, kemudian panjang juga, kemudian dilihat dari tubuhnya itu sangat berbeda sekali. Kalau ini kan tubuhnya kencang ya, tubuhnya kencang. Tapi kalau ini tubuhnya atau badannya itu agak ngelimbir, jadi tidak kencang ya teman-teman. Kemudian dilihat dari tingkah polanya, kelincahannya itu juga sangat jauh sekali ya teman-teman. Kalau cempe yang kecil ini keluyar keluyur ya teman-teman,
kadang lari-lari saja itu tidak pernah ya teman-teman, cuma jalan, kemudian jalannya saja kelihatannya tidak sehat. Tapi kalau yang ini, yang sampai yang ini, yang besar ini begitu dikagetkan langsung lari tidak karuan ya teman-teman. Jadi ini 2 ekor, kemudian ini 2 ekor, itu kemudian yang 2 ekor ini lagi bermain-main ya teman-teman. Nah, kita lihat di mana ya. Ini yang 1 ekor dan yang 1 ekor lagi ya, kita lihat ya. Jadi yang 2 ekor ini besar kecil ada di sini lagi makan ya. Kemudian yang 2 ekor besar kecil juga lagi di sini, ini lagi main-main. Nah, ini juga teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini yang bawah ini indukan yang hitam, kemudian yang atas ini indukan yang pertama yang merah ya. Ini jadi jauh ya teman-teman ya, untuk besarnya itu jauh, padahal cuma selisih 2 minggu ya, cuma selisih 2 minggu, tapi besarnya sangat jauh sekali. Nah, ini teman-teman, sambil kita lihat yang makan saja ya teman-teman ya. Jadi bisa disimpulkan ya, nanti bisa disimpulkan kalau cempe-cempe ini ya, nanti ada 2 kesimpulan ya untuk cempe-cempe ini. Kalau yang besar, kalau yang ini sudah tidak ada masalah ya kalau yang besar ini. Jadi kalau yang besar ini tidak ada masalah karena indukan dari luar kandang saya beli, dan pejantannya di kandang saya, dan untuk pertumbuhannya juga menurut saya tidak bermasalah juga ya, karena untuk yang besar ini kan menurut saya normal ya. Nah, sekarang kita bahas yang kecil ya. Jadi ada kemungkinan satu teman-teman ya, ini indukan ini mungkin karena satu sudah terlalu tua teman-teman ya. Ya mungkin untuk batasan kambing indukan itu lahir berapa kali itu mungkin berbeda-beda ya untuk kambing teman-teman ya, tergantung kambingnya. Jadi untuk indukan yang cempenya kecil ini kan di kandang saya sudah 4 kali ya, 4 kali laktasi, tapi di pemilik sebelumnya juga saya belum tahu juga ya berapa kali laktasinya, tapi kalau di kandang saya sudah 4 kali. Jadi satu, itu mungkin indukan ini terlalu tua, indukan cempe ini terlalu tua, jadi mungkin untuk produksi susunya juga sudah berkurang, dan juga untuk indukan ini nanti kita lihat ya juga agak kurus juga teman-teman ya, karena mungkin sudah tua. Nah, ini sampai yang satu ini sudah datang ke sini ya teman-teman ya, sudah makan hijauan di sini, dan ini yang temannya yang kecil ini juga sudah datang ke sini. Tapi itu pada lari-lari lagi ya teman-teman ya, pada main-main lagi. Kemudian untuk yang kedua ini kemungkinan juga bisa karena pejantannya atau bapaknya yang ini karena kakaknya ini, dan juga karena anaknya dari indukan ini. Jadi kalau dipasangkan dengan induknya kemarin ya, dikawinkan dengan induknya, berarti anaknya ngawini induknya atau anaknya ngawini ibunya. Kemudian untuk hubungan cempe ini dengan pejantannya itu kakaknya. Jadi ini cempe yang terakhir, kemudian
untuk yang pejantannya laktasi kedua di kandang saya, seperti itu ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan untuk pertumbuhan si cempe ini agak kurang bagus atau agak sedikit bermasalah ya. Ini kemungkinan ada dua kemungkinan itu ya teman-teman. Jadi ada yang bilang kalau dikawinkan satu peranakan itu tidak bagus ya, nanti cempenya akan kecil dan pertumbuhannya juga nanti akan terhambat. Mungkin dengan orang berpendapat seperti itu ada benarnya, karena ya ini saya sudah membuktikan ya, tapi ya belum pasti juga permasalahannya karena dikawinkan dengan satu peranakan. Mungkin juga karena induknya sudah terlalu tua ya, jadi produksi susunya itu mungkin sudah tidak bagus lagi, karena saya lihat induknya itu untuk campuran susunya itu sekarang itu kecil. Jadi beda ya dengan untuk kebuntingan yang atau beranak yang kemarin-kemarin itu campuran susunya itu bisa agak sedikit lebih besar. Tapi kalau yang ini, yang beranak yang ini campuran susunya itu kecil, jadi untuk susunya itu tidak banyak, kemungkinan itu juga. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, untuk perkawinan satu peranakan ada yang bilang tidak bagus juga, itu benar juga. Dan ini mungkin saya sudah membuktikan ya, karena kemarin kan saya bilang teman-teman ya, di saat saya ngawinkan indukan ini ya, kalau saya itu mau mencoba atau ingin saya membuktikan apakah benar kalau dikawinkan satu peranakan itu tidak bagus. Kemarin juga saya sudah ngomong di video saya yang kemarin ya, saya mau membuktikan kalau apakah benar bila dikawinkan satu peranakan itu kurang bagus, dan apa benar kalau indukan dari luar kemudian dikawinkan dengan pejantan di kandang saya itu nanti bagus. Itu kan kemarin saya mau membuktikan. Nah, saat ini saya membuat video ini dan saya mau pembuktiannya ya teman-teman. Dan ternyata memang ada benarnya juga ya, ternyata kalau indukan dari luar dan entah indukan itu dari mana ya, kemudian kita kawinkan di kandang saya yang ada di kandang sendiri, itu ternyata ini untuk cempenya ya memang bagus teman-teman ya, kelincahannya juga bagus, itu berlari-lari ke sana kemari. Kemudian dilihat dari badannya itu kenceng teman-teman, bedanya itu kencang, beda dengan ini cempe yang ini. Walaupun cempenya ini jantan, seharusnya kan cempe jantan itu pertumbuhannya akan lebih cepat ya. Ini untuk badannya saja tidak kencang, kemudian lemas ya, kelihatannya lemah, jarang berlari-lari, bermain-main itu jarang, cuma di kandang, bengong. Kemudian dilihat dari matanya juga berbeda, jadi kalau yang besar itu tadi itu matanya itu bening ya, kemudian tajam. Tapi kalau yang cempe yang ini untuk matanya itu kelihatan sayu ya teman-teman ya. Jadi kelihatan sayu seperti kambing sakit itulah ya teman-teman ya, seperti kambing kurang sehat. Tapi ya ada dua kemungkinan itu ya teman-teman. Jadi saya juga belum bisa real memastikan yang mana permasalahannya ya. Jadi saya kira-kira permasalahannya itu dua teman-teman ya. Jadi saya bisa sedikit membuktikan juga untuk perkawinan sedarah atau satu peranakan, dan untuk perkawinan beda darah dan beda peranakan itu saya sudah bisa membuktikan teman-teman ya. Walaupun belum pasti, ada dua kemungkinan, tapi ya saya sudah sedikit bisa
ya 50% lah bisa membuktikan ya, kalau perkataan orang peternak-peternak itu ada sebenarnya juga tentang perkawinan satu darah satu peranakan itu memang tidak bagus ya teman-teman ya. Jadi ya mohon maaf ya teman-teman ya, untuk video saya ini kalau ngomong saya terlalu panjang lebar ya. Jadi memang saya ngomong yang agak panjang ini biar nanti untuk penjelasannya atau saya jelaskan itu biar detail ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya caranya begini kurang bagus, ngomong saja kurang bagus ya. Kalau perkawinan satu peranakan kurang bagus kan, saya dengan membuat video ini walaupun videonya terpanjang kan saya sudah membuktikan dan benar ada buktinya ya. Jadi saya tidak hanya ngomong kosong ya tentang kambing yang dikawinkan satu peranakan itu bagus atau tidak, itu saya benar-benar sudah membuktikan ya. Jadi mohon maaf kalau video saya terlalu panjang lebar, karena ya saya harus menceritakan dari awal, kemudian saya ngawinkan itu dengan pejantan apa, di kandang mana, seperti itu kan saya harus menceritakan ya. Jadi benar-benar nanti jadi ada alurnya ya. Saya bukan cuma ngomong saja, jadi ada alurnya. Kalau indukan ini dikawinkan dengan ini, dikawinkan dengan itu kan, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bila ada teman-teman yang nonton atau teman-teman kali ini nonton dan kurang suka dengan penjelasan saya, dirasa bertele-tele, muter-muter, kemudian tidak pada pokok intinya seperti itu ya. Kalau teman-teman misalnya bosan, teman-teman bisa skip ya, atau bisa lewati saja video kali ini, karena saya memang kalau membuat video ya harus saya jelaskan, karena ini bukan hanya tutorial ya teman-teman ya, bukan hanya tutorial tentang cara-cara bagaimana merawat kambing atau tutorial tentang apa ya. Jadi saya harus menceritakan dan saya harus membuat edukasi ya, biar ya videonya agar tidak ya hanya ujuk-ujuk atau tiba-tiba kambingnya begini begitu, bukan seperti itu teman-teman ya. Jadi saya harus menceritakan dari awal bagaimana awal mulanya dan perjalannya bagaimana, setelah nanti begini dikawinkan, kemudian nanti setelah beranak, kemudian nanti itu saya harus jelaskan. Jadi bukan hanya teori saja ya teman-teman ya. Jadi misalnya kalau teman-teman kurang suka dengan video saya yang terlalu bertele-tele, terlalu banyak kata-kata, muter-muter ya, teman-teman bisa skip ya. Tapi kalau teman-teman ya dirasa nanti teman-teman untuk video saya ini ada sedikit manfaat, teman-teman ya harus sabar teman-teman ya, harus sabar, harus nonton apa yang saya jelaskan, apa yang saya sudah buktikan, apa yang sudah saya lakukan dan sudah terjadi di kandang saya. Nanti teman-teman bisa mengambil kesimpulan ya. Jadi nanti ada bagusnya atau tidak, nanti perkataan saya itu benar atau tidak, nanti teman-teman bisa mengambil kesimpulan. Jadi untuk indukan yang ini ya teman-teman ya, indukan yang ini nanti kita lihat untuk induknya itu sudah bagaimana, atau benar-benar sudah tua, atau nanti kita lihat dari campuran susunya bagaimana ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman kan jauh teman-teman ya, ini yang dua ini besar, kemudian yang satu ini kecil, dan dilihat dari bulunya dan kekencangan badannya itu sangat berbeda sekali. Nah ini indukan yang cempenya kecil teman-teman ya, indukan ini warnanya merah, ini kita lihat teman-teman ya, kita lihat untuk indukan ini campuran susunya itu
kecil teman-teman ya, kecil. Sekarang itu sudah tidak bisa besar seperti dulu lagi ya, nggak tahu kenapa ya, mungkin itu karena produksi susunya kurang bagus sekarang ya. Dan ini untuk badan, untuk tubuhnya itu sekarang juga agak kurus, beda seperti dulu waktu awal-awal di kandang saya ini ya. Jadi badannya itu, tubuhnya agak kurus, kemudian produksi susunya juga berkurang ya, kemungkinan karena indukan ini sudah tua teman-teman ya, mungkin sudah tua. Dan ya indukan kambing kalau sudah tua itu memang kurang bagus. Dan ini untuk indukan yang cempenya besar-besar tadi ya teman-teman ya, kan beda jauh ya teman-teman ya. Ini untuk campuran susunya seperti itu ya, itu kalau terisi itu lebih besar lagi ya teman-teman ya. Belum terisi saja untuk susunya itu sudah panjang seperti itu, apalagi kalau terisi penuh ya, jadi lebih besar lagi. Dan untuk badannya juga berbeda, ini agak lebih panjang, lebih tinggi, lebih besar juga. Dan untuk gemuknya juga ini lebih gemuk. Jadi ya memang kalau indukan itu besar tinggi itu ya peranakannya juga lebih bagus. Maka dari itu kemarin indukan ini saya kawin suntik teman-teman ya, biar bibitnya itu lebih bagus lagi. Jadi itu teman-teman ya, pembahasan kali ini mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman dulur-dulur semuanya yang sudah nonton dan sudah dukung channel saya ini dengan like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan ketemu lagi, jumpa lagi dengan video-video saya berikutnya, konten-konten saya selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit, salam paseduluran.